Sobat semuanya, pernahkah Anda mendengar pernyataan bahwa bahasa itu arbitrer? Apa yang dimaksud dengan arbitrer? Jawabannya ada di penjelasan saya berikut ini. Kata arbitrer itu bisa diartikan sebagai sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, atau mana suka. Jadi, yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu sendiri dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Misalnya, ada kata kuda dengan yang dilambangkan atau yang dimaknai adalah sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda. Mengapa bukan akut atau bukan aduk atau lambang lainnya. Begitu juga kita dapat melihat pada kata air dengan benda yang dilambangkan barang cair yang biasa dipakai untuk minum, mandi atau masak yang dirumuskan dengan rumus kimianya H2O. Mengapa bukan Ria atau bukan IR misalnya. Memang ada juga pendapat bahwa ada sejumlah kata dalam bahasa apapun yang lambangnya berasal dari bunyi bentuk yang diwakilinya. Misalnya lambang meong dalam bahasa Indonesia yang mempunyai hubungan dengan konsep yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang buas yang bunyinya meong atau lambang bunyi cicak yang mempunyai hubungan dengan konsep yang dilambangkannya, yaitu sejenis reptil yang bunyinya cak, cak, cak. Jadi di sini kata-kata yang disebut onomatik, kata yang berasal dari tiruan bunyi. Ini lambangnya memberi saran atau petunjuk bagi konsep yang dilambangkannya. Kalau begitu, dapat dikatakan hubungan antara lambang dengan konsep yang dilambangkannya tidak bersifat arbitrer, karena paling tidak ada saran bunyi yang menyatakan hubungan tersebut. Namun, kalau diteliti lebih jauh lagi, yang disebut onomatop ini ternyata tidak persis sama antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Misalnya bunyi ayam yang dalam bahasa Indonesia dan dialek Jakarta berbunyi kukuruyuk. Ternyata dalam bahasa Sunda berbunyi kongkong, kongkorongok, kongkorongok. Bunyi letusan senjata api yang dalam bahasa Indonesia berbunyi tar, dar atau dor. Dalam bahasa Inggris berbunyi pang. Begitupun bunyi meriam yang dalam bahasa Indonesia berbunyi blegur atau jelegur. Tetapi dalam bahasa Inggris berbunyi blam. Kalau ditanya, mengapa bunyi benda yang sama terdengar berbeda oleh dua penutur bahasa yang berlainan, agaknya sukarlah menjawabnya. Mungkin juga sebagai akibat kearbitreran bahasa itu, atau juga karena sistem bunyi bahasa itu tidak sama.